Memang sudah sejak lama, sinetron di Indonesia berbagai genre silih berganti, menemani masyarakat di Indonesia. Pemerannya mendapatkan ketenaran yang berlipat. Nah, salah satu kunci berhasilnya sinetron adalah hadirnya karakter pemeran utama yang kuat. Namun, beberapa sinetron di Indonesia yang justru melepaskan pemeran utamanya, yang jadi ikonis ketika serialnya tengah berjaya. Ada yang diganti, ada juga yang tak lagi dimunculkan sama sekali, ada yang diceritakan meninggal dunia. Inilah beberapa pemeran utama sinetron, yang telah menjadi ikon sebuah sinetron, tapi justru diganti saat ratingnya sinetron tengah sedang tinggi-tingginya. Berikut ini, ikonis sinetron yang pemeran utamanya diberhentikan di tengah jalan cerita, padahal ratingnya sedang tinggi. 1. Cinta, sinetron Cinta dari Surga. Awalnya, Cinta diperankan oleh Melayu Nicole Hall, kemudian digantikan oleh Rosiana Dewi. Pergantian pemeran utama itu mengikuti cerita sinetron Cinta dari Surga. Cinta diceritakan kecelakaan dan mengalami operasi plastik pada wajahnya. Tak hanya itu saja, ada alasan yang lain bahwa sinetron Cinta dari Surga tidak lagi memasang Melayu Nicole Hall sebagai pemeran utamanya. Pasalnya, bintang film Tiga Darah, alasannya keluar dari sinetron itu harus melanjutkan kuliahnya. Oleh karena itu, Melayu Nicole Hall memutuskan berhenti dari sinetron Cinta dari Surga. 2. Haji Sulam, sinetron tukang bubur naik haji, The Series. Berawal dari sebuah FTV, kemudian tukang bubur naik haji, kemudian diangkat jadi sebuah sinetron yang tayang pada 2012. Namun siapa sangka, sinetronnya pun jadi salah satu sinetron yang paling sukses. Bahkan, memecahkan rekor sebagai sinetron dengan episode terpanjang di Indonesia. Pemeran utama, sinetron ini adalah Haji Sulam yang diperankan oleh Mat Solar. Dia adalah tukang bubur yang murah hati, namun semakin tinggi ratingnya, sosok Haji Sulam justru makin tenggelam dan tak pernah muncul lagi. Ternyata, Mat Solar yang memerankan Haji Sulam, sedang mengalami kondisi kesehatannya, yang kurang memungkinkan untuk lanjut syuting. Nah, di dalam sinetron ini diceritakan bahwa Haji Sulam telah membuka warung bubur ayam di Arab Saudi dan sukses besar hingga akhirnya diceritakan meninggal dunia di Tanah Suci. 3. Manohara, sinetron Manohara. Nama Manohara pernah melejit setelah sebuah kasus yang menimpa dirinya pada 2009. Sejak saat itu, nama Manohara makin dikenal publik. Hingga dirinya ditawari bermain sinetron di garapan rumah produksi Sinemart, yang menggunakan namanya sebagai judul sinetron. Sinetron itu berlangsung hingga 67 episode. Namun, ratingnya tak terlalu bagus. Nyatanya ketenaran Manohara tak berhasil mendongkrak rating. Akhirnya dengan sangat terpaksa, karakter Manohara dibuat meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Manohara berpesan pada pemeran pasangannya untuk mencari pengganti dirinya. Alhasil sinetron Manohara pun berlanjut tanpa Manohara. Seiring menghilangnya Manohara, sinetronnya pun berganti judul menjadi Doa dan Karunia, dan pemeran utama terbarunya adalah Naysila Mirdad. 4. Abbas, sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah. Sinetron garapan Amanah Surga Productions. Karakter Abbas yang diperankan oleh Irwansyah, yang berprofesi sebagai sopir bajai, ingin mewujudkan mimpi Emak Ijah ibunya untuk pergi haji. Tapi dengan pekerjaan Abbas sebagai sopir bajai, dan Emak Ijah yang tukang gado-gado, impian itu terasa sulit dicapai. Eksekusinya, sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah, justru kedatangan banyak karakter baru. Seperti Koret, Ocit dan Zaki, serta Munaroh, malah mendapat porsi lebih banyak. Nuansa komedi pun terasa lebih kental dengan dominasi 4 karakter tersebut. Membuat pemunculan Emak Ijah dan Abbas semakin sedikit, Abbas pun akhirnya dikisahkan meninggal dunia saat menjadi TKI di Arab, namun seketika pemeran utamanya menjadi Ocit yang diperankan oleh Ucup Nirin, ceritanya pun sudah di luar judul sinetron, cerita pun berubah total, yang justru menceritakan Ocit yang kawin melulu hingga ada babi ngepet, dan wakuo hingga mancung, hingga aksi kocak trio ubur-ubur. 5. Ibu Peri, sinetron Bidadari. Di awal tahun 2000, sinetron Bidadari, yang begitu booming,
Semua orang menyaksikan sinetron ini dan jadi bahan perbincangan di mana-mana. Kita jadi mengenal sosok Lala dan Ibu Peri. Nah, sosok Ibu Peri awalnya diperankan oleh Ayu Azhari dan melekat pada diri Ayu. Namun entah mengapa pada episode 82, sosok Ibu Peri tiba-tiba digantikan oleh Marini Zumarnis, yang bertahun-tahun tidak ada yang tahu alasan Ayu Azhari digantikan. Usut punya usut, Ayu Azhari merasa bosan dengan perannya sebagai Ibu Peri. Namun, aktris Marini Zumarnis melakukan perannya dengan baik. Selain pemeran Ibu Peri, pemeran Lala yang begitu melekat pada Marshanda pun akhirnya juga ikut diganti dan digantikan oleh Angel Karamoy. 6. Mardani, sinetron anak-anak manusia. Sinetron yang mulanya ditujukan sebagai pendamping waktu sahur bulan Ramadan 2013, ini mendapat respon sangat baik, sehingga masih tayang hingga selesai Ramadan. Karakter Mardani yang dibawakan Teddy Shah bisa dibilang sebagai scene stealer. Sifatnya yang gampang iri, mudah tersinggung dan tidak mau kalah, membuat sinetron ini hidup. Namun per tanggal 17 Mei tahun 2014, karakter Mardani dibuat meninggal dunia, dan sudah dimakamkan. Konflik pun beralih pada janda Mardani, Encun yang diperankan oleh Devi Permatasari, yang jadi rebutan Somat yang diperankan oleh Anjasmara, dan Kolil yang diperankan oleh Gunawan. Rating sinetron anak-anak manusia masih stabil meski tak diperkuat Teddy. Karakter Encun yang lugu-lugu blonde, rupanya ampuh membuat pemirsa setia mengikuti kelanjutannya. Baik pihak Cinemark maupun Teddy Shah, sama-sama mengatakan karakter Mardani meninggal dunia, karena tuntutan dari skenario. 7. Zahra, sinetron Suara Hati Istri, Zahra. Kasusnya masih hangat diingatan. Ketika Leachia Rachel yang memerankan peran Zahra dirasa tidak cocok karena usianya yang masih terbilang masih anak-anak. Apalagi di sinetron tersebut, ada beberapa adegan yang terbilang cukup dewasa untuk diperankan aktris Leachia Rachel. Sinetron ini pun viral dan atas desakan publik. Akhirnya, peran Leachia Rachel pun diganti oleh Hana Kirana dengan sebuah adegan Zahra kecelakaan dan harus operasi plastik. Sinetronnya pun tetap dilanjutkan. Padahal, rating sinetron ini cukup tinggi ketika peran Zahra masih dimainkan oleh Leachia Rachel. 8. Indah, sinetron tersanjung. Sinetron tersanjung, yang punya karakter utama yang kuat, adalah sosok Indah yang setiap episodenya memiliki kisah hidup yang haru. Peran Indah yang diperankan oleh Lulu Tobing. Karakternya begitu kuat dan berhasil membawa Tersanjung menjadi sinetron yang paling digemari di pada zamannya. Sampai-sampai, karakter Indah ini melekat pada diri Lulu Tobing. Namun, karakter Indah yang diperankan oleh Lulu Tobing, itu justru tiba-tiba diganti oleh Jihan Fahira tanpa ada kejelasan yang tidak pasti hingga saat ini. 9. Boy, sinetron anak jalanan. Aktor Stefan William, yang keluar di tengah popularitasnya sedang naik. Tentu hanya Stefan yang mengetahuinya, Stefan belum memberikan klarifikasi mengenai hengkangnya dari sinetron anak jalanan. Meski demikian, sinetron anak jalanan tetap harus tayang. Oleh karenanya sinetron anak jalanan mengisahkan Boy yang meninggal dalam sinetronnya. Boy meninggal karena mengalami kecelakaan motor. Keputusan ini akhirnya diambil meski sosok Boy adalah sosok yang dominan dalam kisah sinetron anak jalanan. Beberapa hari anak jalanan kekosongan pemeran utamanya, tak butuh waktu yang lama, anak jalanan langsung menunjuk aktor Amar Zoni untuk menjadi pemeran utama yang baru. Amar Zoni berperan sebagai Rocky, yang baru menggantikan sosok Boy. 10. Rahel, sinetron Heart Series 2. Sinetron produksi Starvision ini merupakan versi serial dari film box office rilisan 2006, Heart Series 2. Versi sinetron ini berpusat pada kehidupan masa SMA Rahel yang diperankan Yuki Kato, Farel yang diperankan Adipati Dolken, dan Luna yang diperankan oleh Pamela Bowie. Sesuai cerita film layar lebar, Rahel meninggal dunia dan mendonorkan hati untuk Luna, tapi cerita tidak berhenti di situ saja, malah berkembang jauh dari layar lebarnya. Rahel dikisahkan punya saudara kembar, Olivia yang perankan Olivia Lubis Jensen. Ketika karakter Rahel dikisahkan meninggal,
Yuki Kato mengungkap rencana untuk melanjutkan kuliah ke Jepang. Namun dengan alasan telat mengurus pendaftaran, Yuki Kato terpaksa mengurungkan niatnya. Yuki lantas masuk ke Cinemark dan bermain sinetron Fortune Cookies. Nah, itulah ke-10 pemeran utama dalam sinetron Indonesia, tapi justru tak melanjutkan perannya padahal telah jadi sosok ikonis. Jadi, dari ke-10 pemeran di atas, mana yang menurutmu paling disayangkan karena sosoknya tak muncul lagi sebagai pemeran utama dalam sinetron yang saat itu tengah berjaya saat dibintanginya?